Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini handphone Redmi Note 9 Pro. Langsung kita siapin aja ininya, skemanya ya. Karena kita akan telusuri satu persatu. Mulai dari bitmapnya, hardware solutionnya dulu. Hardware solutionnya Redmi 9 Pro. Kita lihat saja. Charger data. Mudah-mudahan skemanya juga ada, jadi lebih mudah kita dalam menganalisa. Kalau dari segi bentuknya ya ini benar, ini udah. Nanti kalau memang harus kita bongkar kalengnya juga. Ini X water, kena banyu, kena air. Blok ini memang tidak ada kaleng ya, tapi ini kaleng ini masih terpasang semua. Dan ini kaleng, kalengnya begini, IC-nya dilem. Seperti biasa kita analisa dulu menggunakan power supply. Kita cari test point-nya. Untuk VBAT. Ya, test point buat VBAT-nya kita lihat di sini. VBAT-nya langsung ke mana? Test point-nya di sini satu. Ya, yang bunder-bunder nggak ditunjukkan. Yang bunder-bunder nggak ditunjukkan, tapi kita coba cari aja biar enak kita solder ya. Di solder biar enak. Ini rutin yang harus kita lakukan kawan-kawan. Jangan sampai nyari test point nggak bisa. Groundnya sebelah kiri. Ini ground, berarti ini plusnya. Tinggal kita cari test point bunder-bundernya. Oh, memang nggak ada nih. Ya, adanya di atas sini. Adanya di atas. Kalau kita lihat di Borneo tadi, di kapasitor ini seharusnya. Nah, seharusnya di kapasitor di bagian atas ini bunyi ya. Ini nggak bunyi. Nah, something. Udah jelas satu ini kelihatan. Harusnya ini bunyi. Untuk memastikannya lagi, ya ini putus atau tidak, kita gunakan dioda mode. Saya munculkan dulu. Kita lihat. Ini multinya kita ubah jadi dioda mode. Kalibrasi dulu. Sudah? Sehat? Kita ukur VBAT-nya, konektor baterai. Ada nilai sebenarnya dia. Coba sekali lagi. Oh. Kalibrasi lagi. Nah, sudah jelas di sini. Sudah sangat jelas. Tidak ada nih nilai. Jadi VBAT-nya putus ini. Coba di bawah kapasitor ini, di bawah dioda ini ya. Ini juga nggak ada. Nah, sudah jelas. Ini tidak ada arus sama sekali. Kemana dia? Kita lihat di Borneo. Jalur VBAT putus. Langsung masuk ke IC. Nggak. Mampir ke sini nih. Ada kapasitor 2 biji VBAT-nya. Ada juga di sini. Oke, sekarang kita bongkar, kita lihat posisinya di bawah kaleng ini. Oke, bawah kaleng yang deket-deket banget gitu, pinggir nggak ada ya. Kalau nggak ada ya mau kita bongkar.
biasa selalu ketarik ini pasti nih. Nah, cuma lebih hati-hati, coba sebisa mungkin kita hati-hati ya, oglak-aglekan begini. Ini tangnya sudah tidak begitu tajam lagi. Oke, loh, ini ada kemungkinan jalur yang putus di area ini nih. Nah inilah kenapa kita kalau pakai tang potong itu mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan. Walau alam nanti ini kita lihat saja. Nah kita cek dulu. Di sini harusnya ada febat tadi. Kalau kita lihat, ya, 1, 2, 3 di sebelah komponen kecil-kecil ini ada febat. Lompat satu kaki, ada febat. Oke, berarti di sini febat. Yang ini. Ada nilai nggak di sini sampai di sini? Ya, ini juga tayeng ya, karat. Ada kotorannya. Kita lihat, kita ukur. Ada nilai di sini, ada febat di sini. Jalur febatnya sampai di sini. Dia nyambung ke sini juga, nih. Ya, 0,392, ini 0,39. Jadi kita lihat tadi di Borneo, jadi satu jalur di situ. Nah, di sini boleh kita kasih test point, atau memang tadi kita pastikan dulu. Ya ini harus kita putar ke belakangnya. Di sini tidak ada febat. Tuh kan, tayang ya, tayang karatan. Karatan coba kita bersihkan dulu. Ini apa ini ya? Test point apa komponen ini? Tayang banget, karatan sekali. Nampak dikit aja, enggak apa-apa, sudah lumayan ya. Kita lihat di test point. Apakah itu test point febat? Oke, ini ground ini. Ini ground. Bukan.
Ini sekali lagi nih kita ukur di sini, harusnya ada nilai. Oke, di bawah ini juga harusnya ada nilai. Di sini, di yang kecil-kecil ini, di ground yang bagian atas, di bawah juga putus. Total sekalian. Nah, ini ada nih, ada VBAT ini. Ya, benar ya. Coba kita lihat. Kita lihat di Borneo. Nah, ini VBAT-nya dia. Ada VBAT di situ. Jadi dia bahkan putusnya tuh di situ. Nah, di sini ada nilai. Sebelahnya ada ya. Ini VBAT ini. Dia malah putus ke C. Atau kaki C yang memang hilang. Ini harus kita ya, karena terbakar mungkin. Nah, ini mau putus nyambung nih. Sepertinya ada, cuman nggak kena. Kabel kita nggak kena. Ini sambil digosok-gosok. Nah, ini. Nah, mungkin ini VBAT, mungkin ya. Nah, kita tinggal lihat nih, kita ukur. Tadi yang jelas di konektor baterainya sendiri itu tidak ada nilai. Di sini tidak ada nilai. Berarti putus. Ada di bagian bawahnya. Yang atasnya dia yang putus. Ya. Ini ada nilai. Coba kita ukur nyambung nggak dia ke sini. Nggak nyambung. Beda, bukan ya? Bukan. Terus ke sebelahnya hampir nyambung. Ya, tapi nggak nyambung banget. Seharusnya 000. Terus coba ke sini deh. Nah, ini juga, ini hampir nyambung. Jadi koneksinya kurang begitu bagus ini. Intinya koneksinya tidak bagus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Paling tidak ini harus kita angkat dulu soket baterainya. Soket baterai. Nah, ini tantangan ini. Tantangan karena ini plastik ya. Plastik harus hati-hati. Karena apa? Seharusnya kalau dia memang bagus, terkoneksi bagus, ini antara VBAT yang ada di konektor baterai harusnya begitu kita ukur di sini, dia nol semua. Ini kadang, ya, nah ini juga akan jadi masalah, ya, akan jadi masalah ketika kita pasang baterai. Ini jelas ya kawan-kawan ya, harusnya bunyi. Nah, ini nggak bunyi. Jadi boleh dipastikan nanti tidak akan terkoneksi dengan baik baterainya. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini harus kita angkat nih. Nah, di sini bunyi. Di pinggirnya ini bunyi dia. Tapi di sini enggak. Nah, ini bunyi. Jadi kadang bunyi, kadang enggak. Kadang bunyi, kadang enggak. Ini masalah. Ya, jadi harus kita angkat, kita bersihkan, kita rapikan kakinya. Oke, action. Kita gunakan panas 300. Ini terlalu tinggi kalau 360. Digeser sedikit ya biar ini blowernya nampak juga. Untuk aman ya, tuh plastik yang lainnya harus kita tutup. Ya, nanti ini udah nggak keangkat, artinya udah rusak juga, yang lain juga ikut rusak. Ini tambah masalah. Ya. Ini kita coba mulai, biasanya saya kalau soket plastik itu pakai 320. Ini harus kita bersihkan, kita solder ulang dengan semaksimal mungkin. Kaleng ini harusnya nih, kayak gini kaleng-kaleng
kaleng tuh, kemudian kita sesuaikan saja kalengnya. Jadi kita ketok-ketok, apa itu ketok-ketok, potong-potong. Jadi bekas bekas tutup itu kita bisa potong-potong kecil. Nah, kita tutup nih soketnya begini. Soketnya kita tutup menggunakan kaleng supaya tidak tambah parah. Seperti ini. Kemudian saya potong lagi satu kecil. Nah, bisa seperti ini ya. Yang kanan juga oke, tapi kanan cukup jauh nih ya. Yang kanan ini cukup jauh. Oke, langsung saja kita eksekusi dengan panas 320 ini. Bismillah. Ini harus kita bersihkan dulu kaki-kaki di bawah soket baterai. Ini kita belum ke pengecekan arus. Fokus dulu di fisik. Ya, fisiknya rusak. Harus kita bersihkan. Ini tayang semua. Harus kita tambahin timah. Kita perbaiki dulu kaki-kakinya. Kalau kita khawatir misalnya dengan 320 itu melonyot, maka kita bisa turunkan sedikit. Ini angin masih tetap 50. Oke. Tidak dijepit tapi digeser begini. Nah, tuh kan nggak ada kakinya kan? Nih, kakinya aja begini nih. Nah, gimana mau baterai mau terkonek dengan sempurna? Oke, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Ini. Plug aja. Plug saya langsung kasih panas lewat solder ya. Kasih gesek-gesek. Ini kita bersihkan dulu. Jadi yang saya harapkan dari praktek seperti ini, kawan-kawan bisa menganalisa dengan jauh lebih baik. Jadi setiap eksekusi nggak ada arus, nggak main jemper saja gitu kan ya. Ini kita ukur dulu, sudah nampak kuningannya, nanti baru kita tambahin timah ya. Baru kita tambahin timah. Nah, ini nyambung nih, nyambung ke sini. Nah, ini juga kaki-kakinya ini kaki ini belum nih. Nah, ini sudah nyambung. Oke. Nah, baru ini kita bersihkan lagi. Gesek-gesek sedikit, nanti baru kita tambahi timah cair.
buka ini. Oke, kita kasih timah cair. Untuk anginnya saya turunkan sedikit, jadi biar dia tidak terlalu kuat, eh, tidak terlalu kuat meniup. Dengan panas tetap ya. 20 ini 20, jadi hanya hawa ya, atau 25 boleh. 25 boleh, kita lihat. Oke, sudah ke blower tekanannya. Enggak ngelihat tuh di mikroskop ya. Nah, ini ada kapasitor satu tuh, kabel yang tadi. Ada beberapa bahkan. Untuk kapasitor kecil kayak gini ya, bisa bisa penting ya, enggak ya gitu. Artinya memang dia sebagai penstabil. Ini saya kumpulin dulu di sini ya, tidak lari kemana-mana ya. Kemudian baru kita selanjutnya bereskan soketnya. Nah, soketnya ini bisa kita balik begini biar dia biar mantap ya. Bukan mantap sebenarnya. Ini yang lebih kuat gitu. Kalau ground kan bisa sembarang tempat. Nah, ini kita balik dulu, kita lihat, kita bersihkan. Ini lebih baik kita kikis dulu kaki-kakinya, kita bersihkan. Awas jangan sampai mencolot ya. Kebiasaan barang-barang kecil ini bisa terbang.
Oke, ini kita pasang aja langsung. Dengan angin yang lembut, ya panasnya juga pas, flak tidak akan mudah lari. Ya, nah ini udah mulai mendidih, dan mengkilatnya udah beda ya, udah bisa disentuh begini. Nah baru ini masuk. Pastikan harus nempel semua. Atas nih kayaknya enggak mateng nih. Atas nih. Jangan sampai enggak mateng. Ya, ini tadi sayangnya enggak kena ini ya, timah, timah cair ya. Yang lainnya udah mengkilat, dia belum nih. Yang atas harusnya di ini udah mendidih. Mati ini timahnya ini. Kita kasih deh. Kita tambah ya. Itu harusnya dihilangkan dulu. Tapi coba kita tambah biar enggak. Tahap awal yaitu memastikan konektor baterai terpasang dengan baik. Ini sekali lagi tadi kita belum tahap pengecekan arus. Karena apa? Konektor baterainya aja bermasalah. Jadi harus kita bereskan terlebih dahulu. Kapasitor yang 2 tadi entah kemana. Nah, sikat kan? Stand. Nah, supaya enak, biasanya saya selalu keringkan juga menggunakan blower, tapi dengan panas yang ini channel satunya ke nah, ini dengan panas 100 saja dengan angin yang tinggi. Nah, jadi ini panas untuk pengeringan. Boleh kita simpan di channel 1 aja ini. Sekarang baru kita ukur. Kita ukur. Dioda mode. Kalibrasi. Merah di ground.
Kalibrasi dulu. Oke. Lihat konektor baterainya. Oke, sudah terpasang baik ini. Enak. Ini groundnya juga udah. Jalur yang lain. Nah, ini ada ini ground juga. Ini. Oke, sip. Nah, baru kita lanjutkan ke pengukuran arus, pengecekan arus. Ini saya heran kok nggak ada test point VBAT-nya yang bundar ya. Ini ada. Nah, ini mungkin ketutupan ini ya, kakinya yang atas tuh putus gitu. Sebenarnya dia ada yang C ini. Nah, ya, yang bundar ini apa ini? Harusnya ini pin ini juga putus ya. Kalau kita lihat garisnya ini mungkin BSI ataupun BTM ini. Ini apa nih? Oke, no problem. Sekarang kita ukur arusnya. Ini on off ya ini. Ini on off bukan? Tak lihat dulu di mesin. Ya, on off. Ini on off. Jadi kita bisa ngonsletkannya di sini nanti. Kalau pengen cepet ya kita buka Borneo skematik. Cari jalur on off. Ingat, ini kita latih seperti ini supaya kawan-kawan cepat menganalisa kerusakan. Oh, bukan ya? Ini Redmi Note 9 Pro. Mana dia? Oh, bukan ini. Ini bukan. Ini finger mungkin. Finger. On off-nya berada di samping sini. Di sebaliknya. Kita lihat. Ya, ini dia. On off-nya berada di samping. Nih. Di kaki yang mana nih? Pojok kiri. Ya, pojok kiri ini on off. Pojok kiri. Oke, berarti saya tunjukkan aja lewat kamera atas ya. Ya, paling enak menggunakan kabel boot. Kabel boot biar enggak test point. Ini saya lihat, cari dulu baterainya. Ini kena airnya. Ini LCD bagus apa enggak nanti ini ya. Baterainya model begini. Oke. Saya cari dulu sebentar. Ya. Baterainya model begini. Kebesaran. Oke, ini dapat ya. Dapat ini sama ini. Sama. Kita coba dulu. Oke. Nyambung dan posisinya tidak short, ini tidak short. Kemudian lalu kita konsletkan jalur ground dengan on off. Kita lihat. Ini. Kita lihat. Nah, harusnya naik ya sampai 150 menandakan IC power, IC CPU, bahkan RAM MMC bekerja ini. Mudah-mudahan aja. Tapi sebelum kita nyalakan ya, nih, ini kita cek dulu baterainya ya, termasuk baterai kita cek ada isinya enggak. Enggak ada. Saya balik kabelnya. Kosong ya baterainya ini. Langsung aja ke mesin nggak apa-apa. Kita lihat.
Ini sudah. On off-nya ada di bawah sini. Kita coba lihat. Naik arusnya. Tekan tahan, lepas. Kita lihat adakah tampilan di layar. Wah, ini turun lagi ya. Ini baru tahap konfirmasi ke konsumen. Tak ada tampilan dan dia drop lagi. Nah, drop seperti ini ada beberapa kemungkinan. Yang jelas ini harus kita colok ke komputer. Colok ke komputer dulu. Detect enggak? Ya, detect atau tidak. Jadi belum konfirmasi harga ini. Kita enggak bisa gas-gas dulu. Yang jelas tahap awal sudah kita lakukan, yaitu mengecek arusnya. Jadi bonus lah kalau dia mau nih dikonfirmasi konektor baterai itu tadi bonus. Ini saya tancapkan dulu. Kita lihat di device manager. Nah, tahap-tahap ini kawan-kawan harus lakukan dengan seksama. Ini saya buka device manager. Kita lihat tanpa tombol, hanya colok saja, tidak ada tanda-tanda ya, tidak ada tanda-tanda. Kemudian ini tadi kita tempel aja baterainya, ini benar. Kemudian dengan baterai kita colok komputer, kita lihat di device manager tidak ada kedipan sama sekali. Tidak ada kedipan sama sekali. Kemudian kita ulangi. Cabut dulu. Ya, arus sudah muncul nih. Tadi waktu dicolok cas ada arus, ya. Intinya ketika ada arus naik lalu jatuh ke nol, maka kita harus fokus ke software dulu. Fokus ke software dulu. Dan karena ini memang kondisi harus kita sampaikan terlebih dahulu ke konsumen, tidak bisa langsung kita eksekusi. Sampaikan dulu, Pak, ini sudah kita cek, jadi konfirmasi biaya. Kita ambil paling parah, MMC. Nah, cuman harus kita lihat juga, harus kita pastikan, ya, harus kita pastikan. Ini saya colok cas, lampu depan hanya berkedip satu kali, ya, berkedip-kedip. Ini nanti baterai juga harus kita tembak nih kan ya. Nah, jadi harus kita sampaikan ke konsumen, Pak, ini barangnya sudah kita cek. Karena kondisi arusnya naik lalu jatuh ke nol, yang kemungkinan kita harus flash. Dan kalau flashing itu gagal berarti MMC. MMC tinggal kita lihat apakah dia harus sepaket atau tidak. Di sini kita cek di GSM Arena Xiaomi, ya, Xiaomi Note 9 Pro GSM Arena. Untuk memastikan dia menggunakan platform apa, menggunakan Qualcomm kah, MediaTek kah, ya. Ini kita lihat di sini platformnya Android 10 Qualcomm. Nah, ini tantangan. Seandainya nanti memang harus otak-atik sampai ke CPU, berarti cukup lumayan ini. Minim-minim kita harus rebol eMMC CPU. Ya. Dan dia ingat, di sini tidak menggunakan eMMC. Sudah menggunakan UFS 2.1. Jadi paling tidak kita harus punya UFS atau EasyGTech atau MIPI untuk memperbaiki ini. Jadi cukup panjang. Nah, ini kita pending, ya, saya tidak bisa lanjutkan karena harus koordinasi konfirmasi dulu ke konsumennya. Itu ya kawan-kawan. Intinya saya ingin sampaikan ke kawan-kawan SOP. Ya, prosedurnya seperti itu. Prosedurnya seperti itu. Dan hal yang sepele, ya ini ya,
hal yang sepele ini terjadi di kami kemarin. Nih, barang-barang kayak gini, LCD-nya, ini kan saya nggak tahu nih, sudah retak pecah belum. Ini harus dicek di awal. Dan begitu kita bongkar supaya aman, tidak geser sana, taruh sini, taruh situ, rantang, aman. Resto. Ya. Coyo aku aman nantinya. Daripada kita menggunakan plastik ya seperti ini, ketindihan, begitu dibongkar nanti taruh sana, taruh sini. Dan bisa jadi bagian-bagiannya apa nih? Ini saya nggak tahu nih. Tadi ini yang keluar dari sini atau dari yang lainnya. Nah, ini saya tekankan betul ke kawan-kawan sekalian, SOP kita dalam bekerja itu supaya aman, supaya tidak mumet. Udah selesai handphonenya, ada yang hilang, ya kan? Ini tadi, saya nggak tahu, saya bilang, ini volumenya ada atau tidak? Ya, ada atau tidak? Saya nggak tahu. Intinya saya bongkar. Nah, dan biasanya gitulah teknisi, tentu teknisi yang baru tidak mau disalahkan. Nah, ini ada enggak nih? Nah, ada SIM tray-nya di situ. Makanya ini sangat-sangat saya tekankan ke kawan-kawan sekalian, biar kita cari uang enggak pusing kepalanya. Ya. Hal sepele saja, cuman modal rantang 5.000, 6.000, bahkan anggap kata 10.000. Beli banyak-banyak 10 biji. Tiap bongkar langsung cemplung satu di sini. Itu ya kawan-kawan.